Bab 273, Harry Yang, pengecut. Ranah lingkaran menantang penguasa pedang Guan Xuan. Di bawah tatapan semua orang, lelaki tua berjanggut putih itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Seketika, dunia di depan mata semua orang tampak kabur. Galaksi tak terhitung melesat melewati pandangan mereka secepat kilat. Pada saat itu, seolah mereka melihat lahirnya semesta, lalu hancurnya semesta. Semua orang seakan dilempar ke dalam proses evolusi Dao yang tak dikenal. Tak bisa lepas, tak bisa melawan. Hanya sebutir debu. Raffi Ye juga tak bisa melawan. Fenomena Dao di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Begitu melihat lelaki berjanggut putih itu turun tangan, barulah ia benar-benar sadar. Jarak antara ranah leluhur dan ranah lingkaran bukan selangkah dua langkah. Itu jurang yang menganga. Melawan leluhur, ia masih mungkin adu keras. Tapi berhadapan dengan lelaki berjanggut putih ini, jelas ia tak sanggup. Meski memegang leluhur pedang sekalipun, tetap tidak akan cukup. Lingkaran. Tiba-tiba, kekuatan hukum tatanan di antara langit dan bumi berkumpul. Bintang-bintang berkelip menyatu sedikit demi sedikit menjadi sebuah galaksi bintang yang berkilau di atas kepala lelaki itu. Ia mendengus dingin, lantas menyapu lengan bajunya. Sekejap kemudian, galaksi semesta yang terlihat tadi mulai meledak pecah setitik demi setitik. Putus asa merayap di hati semua orang. Putus asa yang dibarengi rasa tak berdaya. Seperti semut. Bahkan puncak ranah leluhur di saat ini pun merasakan hal yang sama. Baru sekarang ia menyadari betapa jauhnya selisih antara dirinya dan ahli ranah lingkaran. Istilah, setengah langkah menuju ranah lingkaran, ternyata hanya lelucon besar. Benturan Dao. Galaksi dan semesta yang hancur itu memuntahkan kekuatan Dao yang amat mengerikan. Kekuatan itu seketika menenggelamkan kekuatan hukum tatanan milik penguasa pedang Guan Xuan. Hampir menghancurkannya total. Namun detik berikutnya, boom! Dalam indera semua orang, kekuatan hukum tatanan itu justru menembus semua Dao milik lelaki berjanggut putih tersebut. Lalu seluruh kekuatan tatanan itu langsung menyusup ke antara kedua alisnya. Boom! Sekejap saja, ranah lelaki berjanggut putih itu ditindih turun hingga menjadi leluhur. Langsung ditekan. Langit dan bumi kembali normal. Semua orang melongo. Hanya seutas kekuatan hukum tatanan mampu menekan seorang ahli ranah lingkaran. Lelaki berjanggut putih itu pun penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Kalau penguasa pedang Guan Xuan datang dengan tubuh aslinya, ia tidak punya keyakinan menang. Tapi yang ditinggalkan di sini hanya seutas hukum. Mengandalkan satu hukum untuk menekan ranah lingkaran. Mimpi di siang bolong. Ia tak menyangka, seutas kekuatan hukum tatanan itu benar-benar berhasil menekan dirinya. Sesama ranah lingkaran pun ada selisih. Tetapi kalau satu hukum saja sudah bisa menekan dirinya, berarti selisih itu bukan kecil. Penguasa pedang Guan Xuan. Di arena, orang-orang berjubel bersorak serentak. Walau penguasa pedang Guan Xuan sudah pergi, wibawanya di hati orang-orang Akademi Guan Xuan tetap menjulang. Melihat satu hukum yang ia tinggalkan sanggup menekan ahli ranah lingkaran, iman mereka pada sosok itu melonjak tajam. Penguasa pedang Guan Xuan. Raffi Ye menatap kekosongan di atas, pada lelaki berjanggut putih yang dipaksa turun ke ranah leluhur, lalu berbisik. Di sisi lain, wajah para ahli dari tanah kedatangan dewa menjadi sangat buruk. Pertama bocah dari akademi, sekarang penguasa pedang Guan Xuan. Satu lebih menakutkan daripada yang lain. Itu. Liu Sha menatap penasaran pada kekuatan iman terhadap tatanan. Di kekosongan, pandangannya jatuh pada patung penguasa pedang Guan Xuan di bawah.
Tatapannya dalam entah memikirkan apa. Usai rasa terkejut, Raffi mengeluarkan pil obat dan menelannya. Lalu memandang lelaki berjanggut putih itu. Lawan hanya diturunkan ke ranah leluhur, bukan kehilangan kultivasinya. Para orang di wilayah Guansuan yang sudah kembali sadar pun perlahan meredup senyumnya. Benar. Meski ahli ranah lingkaran itu ditindih ke leluhur, ia jelas bukan sosok yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Hahaha. Penguasa tanpa batas menoleh pada Raffi. Bocah, kamu pengin coba adu tangan melawan ahli ranah lingkaran. Ia menangkap antusias di mata Raffi. Raffi tak menyembunyikan kegembiraannya. Kalau bisa adu jurus dengan ahli ranah lingkaran, panennya pasti besar. Tentu berbahaya. Bagaimanapun, di depannya adalah ahli ranah lingkaran sejati. Mendapati niat bertarung Raffi, lelaki berjanggut putih itu menatapnya. Kamu tidak pantas bertarung denganku. Nadanya tenang sekali. Seolah hanya menyatakan fakta, bukan merendahkan. Raffi tidak marah. Tetap ingin coba. Lelaki tua itu menatapnya tajam. Kalau begitu, mari. Raffi mengangguk. Ia memegang pedang mandat langit. Sebenarnya, sebagian orang sudah sadar pedang di tangannya berbeda. Dan pedang itu pun bukan asing bagi mereka. Dulu, Raffi memakai pedang itu untuk mengalahkan Tuan Muda. Banyak orang heran, kenapa pedang itu tadinya berada di tangan Tuan Muda. Saat itu, seseorang berseru, kalian lupa. Pedang ini aslinya bernama pedang King Xuan. Dulu ia mengikuti Tuan Muda. Baru kemudian orang-orang teringat. Mereka pun tak lagi mempersoalkan kenapa pedang itu pernah berada di tangan Tuan Muda. Masing-masing sudah merangkai logikanya sendiri. Raffi menggenggam pedang mandat langit dan melangkah perlahan mendekati lelaki berjanggut putih itu. Ia paham, menghadapi level seperti ini, ia hanya punya satu peluang untuk menebas. Karena itu, ia harus mengerahkan segalanya. Raffi menutup mata. Sekejap, dunia serasa hening total. Berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menembus langit. Begitu pedang terhunus, ruang waktu di sekitar lelaki berjanggut putih itu diselimuti wilayah pedang. Wilayah pedang pengekang. Daya pedangnya melesat ke puncak dalam sekejap. 3 jalur menyatu. Selain tidak mengaktifkan darah fana miliknya dan hukum semua makhluk, bisa dibilang tebasan ini sudah merangkum semua kartu trufnya. Ini murni kekuatan jalan pedang pribadinya. Tebasan itu sangat kuat. Itu yang dipikir banyak orang saat ini. Namun, menghadapi tebasan mengerikan itu, tatapan lelaki berjanggut putih tetap sebening air. Ia menekan perlahan tangan kanan ke bawah. Boom! Sekejap, wilayah pedang pengekang milik Raffi runtuh. Daya jalan pedangnya hancur dan terkikis abis. Aura Dao yang mengerikan menindih Raffi di tempat. Tak bisa bergerak. Karena saat ini ia tidak memegang leluhur pedang. Kalau membawa leluhur pedang, sebenarnya ia bisa membelah aura Dao lelaki itu. Apalagi lelaki itu sedang diturunkan ranahnya. Kalah telak dalam sekejap. Raffi tidak patah semangat. Sebaliknya, pada detik ia digilas, ia menyadari kekurangannya dengan sangat jelas. Pengekangan. Harus ada kekuatan mutlak agar bisa mengekang. Tanpa kekuatan, apa yang mau kamu kangkan? Siapa yang sudi kamu kangkan? Pada dasarnya, dunia ini tetap mengagumkan yang kuat. Ia kembali teringat kata-kata gurunya, penguasa pedang Guansuan memberi hak kepada semua makhluk untuk mengekang dirinya. Namun penguasa pedang Guansuan tidak memberikan kemampuan untuk mengekangnya. Punya hak dan punya kemampuan, itu dua hal berbeda. Jika semua makhluk tidak punya kemampuan, maka hak di tangan mereka hanyalah pajangan.
Raffi menutup mata pelan, gurunya mengorbankan diri menciptakan hukum semua makhluk, semata ingin membuka jalan bagi semua makhluk. Di saat ini, Dao-nya semakin jernih. Ia tahu kemana langkahnya ke depan. Raffi mundur ke sisi Liusa. Paman seperguruan, kamu yang maju. Liusa terdiam. Lelaki berjanggut putih itu menatap Liusa. Ia menundukkan pandang, merendahkan suaranya. Akademi. Kemunculan orang akademi cukup mengejutkannya. Kekuatan itu sudah lama tenggelam. Ia tak menyangka orang akademi muncul di sini, bahkan membantu alam semesta Guanxuan. Liusa memandang lelaki tua itu tanpa gentar. Ia bertanya sungguh-sungguh, bisa tunggu? Aku panggil orang. Liusa menyambung, aku memang tidak terlalu mahir bertarung. Aku panggil yang ahli. Wajah para orang dari negeri pilar langit di tanah kedatangan dewa langsung gelap. Kamu bilang tidak bisa bertarung. Barusan hampir saja kamu membantai kami habis. Lelaki berjanggut putih itu menatap Liusa. Kenapa akademi datang membantunya? Liusa terkekeh. Dia itu keponakan seperguruanku. Kedua mata lelaki tua itu menyipit. Tuan muda wilayah Guanxuan, orang akademi. Liusa hendak menjawab lagi, Raffi menarik ya. Paman seperguruan, bisa bunuh dia. Liusa menggeleng. Keponakan, orang ini tidak sederhana. Aku takut tidak bisa membunuhnya. Raffi berbisik, kalau begitu, cepat panggil orang. Liusa menunduk sedikit. Tidak bisa. Raffi tertegun. Kenapa? Liusa menjawab serius, aku tidak punya kontak kakak seperguruan dan senior. Raffi memandangnya tak percaya. Kenapa kamu bisa tidak punya? Liusa berkata, dulu aku selalu bersama guru. Tidak pernah ada yang memukulku. Tidak kepikiran soal berkelahi. Kali ini aku datang, kukira kamu paling-paling baku hantam kecil. Tidak menyangka kamu bikin ribut sebesar ini. Aku kaget, keponakan. Ekspresi Raffi menegang. Aku juga kaget. Kamu datang sendirian. Lalu tadi bilang mau panggil orang. Liusa berbisik, aku cuma menakut-nakuti dia. Di ufuk, lelaki berjanggut putih itu tiba-tiba berkata, akademi ya akademi. Tidak masalah. Ia menyapu pandang ke arah Raffi Ye dan yang lain, lalu tertawa ringan. Kabar bilang, petarung paling jago di keluarga yang adalah penguasa pedang berjubah hijau, Harry Yang. Kenapa belum muncul juga? Mau jadi kura-kura pengecut. Hening sejenak. Leluhur pedang di tangan Raffi Ye bergetar pelan. Bab 274 Dao tak mati. Raffi Ye menunduk menatap leluhur pedang di tangannya. Bilah itu bergetar halus. Ia sempat heran, tapi segera kembali tenang. Di atas kekosongan, kakek berjanggut putih itu jelas tidak ingin membuang waktu. Tangan kanannya perlahan membuka. Seketika, tekanan langit dan bumi yang mengerikan bergulung dari segala arah, lalu menekan ke bawah, menghantam Raffi Ye. Melihat itu, Raffi Ye hendak turun tangan, namun Liusa menahan lengannya. Raffi Ye menoleh. Liusa menatap serius, biar aku. Begitu berkata, ia melangkah ke depan. Kepalanya terangkat menatap badai tekanan itu. Telapak tangannya terbuka. Sepotong daun kekuningan perlahan melayang dari pusat telapak. Itu cuma daun biasa. Daun itu perlahan naik ke langit. Tak lama, daun itu justru menantang arus dan menahan semua kekuatan Dao kakek berjanggut putih itu. Bukan hanya itu. Kakek berjanggut putih itu bahkan dipaksa mundur, terusir keluar dari semesta nyata oleh selembar daun kuning itu. Semua orang terpaku. Gila. Raffi Ye juga melongo, paman muda seperguruan, ini apa? Liusa menjawab, penanda buku yang dipakai kakak senior pertama waktu baca buku.
Dulu dia kasih ke aku begitu saja. Katanya kalau ada bahaya boleh dipakai. Barusan aku baru ingat. Tak seorang pun percaya dengan yang baru saja mereka lihat. Seorang kakek berjanggut putih tersingkir dari semesta nyata oleh selembar daun. Apa-apaan? Ji. Bahkan kakek berjanggut putih itu sendiri pun bengong. Daun itu melayang tenang ratusan mil di depannya. Benar-benar daun yang sangat biasa. Namun saat ini, ia merasa seolah ada dewa berdiri di hadapannya, membuatnya tak bisa maju setengah langkah. Tentu saja ia tidak terima. Tadi dia ditekan oleh satu hukum yang menurunkan batasan ranahnya. Sekarang, jalan di depannya ditutup selembar daun. Mana bisa? Kakek berjanggut putih itu melangkah maju. Begitu kaki terangkat, matanya mendadak menyempit. Rasanya seperti pegunungan tak terhitung jumlahnya runtuh dari langit menekan ubun-ubunnya. Kekuatan Dao yang mengerikan itu langsung memaksanya mundur ratusan wilayah bintang. Bagaimana mungkin? Ia berhenti. Menatap tak percaya pada daun yang masih melayang di depannya. Di bawah, para kuat dari tanah kedatangan dewa pun memasang wajah serius dan waspada. Akademi. Super kekuatan peringkat 1 di daftar kosmik. Sebegitu mengerikankah? Sejak Dewa Baru muncul di tanah kedatangan dewa, yaitu Tuan Muda mereka begitu sang pewaris muda memanifestasikan mandat ilahi, seluruh tanah kedatangan dewa menjadi gila. Bahkan sempat beredar kabar, para dewa lama menanggalkan tahta karena Dewa Baru turun. Dan sekarang, melihat kekuatan Liusa dari Akademi, barulah mereka sadar selama ini mereka terlalu meremehkan Akademi. Zeus memandangi daun itu dengan rasa ingin tahu seperti teringat sesuatu, ia menatap pemilik pena Dao. Pemilik pena Dao tampak tenang. Lah hanya melirik daun itu sekali lalu mengalihkan pandangan. Raffi Ye sungguh terkejut. Ia tidak menyangka selembar daun yang ditinggalkan kakak senior pertama bisa sehoror ini. Hanya selembar daun, tapi mampu menekan seorang kuat di ranah lukis lingkaran. Memang, ranah kakek berjanggut putih itu sempat diturunkan. Namun, secara ketat, dia tetaplah ranah lukis lingkaran. Tetap saja, dia tak sanggup menahan selembar daun milik kakak senior pertama. Belum lagi kakak seperguruan ketiga yang dulu menekan klan Jin dengan satu tangan. Tinju dewa pembelah langit sampai sekarang pun ia belum mampu memahaminya. Belum lagi paman muda seperguruan di depannya ini, yang baru belajar lalu langsung bisa pakai. Dan gurunya, Yusamu, yang menciptakan hukum semua makhluk. Dilihat dari seluruh garis perguruan, sepertinya dirinya lah yang paling cupu. Memikirkan ini, ia menggeleng sambil tertawa kecil. Lah benar-benar seperti menjadi beban bagi seluruh sekte. Seiring kakek berjanggut putih itu benar-benar tertekan, wajah para kuat tanah kedatangan dewa berubah sangat buruk. Mereka semula mengira menginjak-injak semesta peradaban ini akan jadi hal sepele tanpa suspens. Siapa sangka keadaan berbalik begini. Semua menoleh ke orang berpangkat tertinggi di arena Marti hanya diam. Begitu seorang kuat ranah lukis, lingkaran turun tangan semua di arena bukan lari wilayahnya. Lanjutkan perang, atau mundur. Ia tahu pihak atas pasti sudah ada putusan. Tugasnya adalah menunggu perintah. Hebat. Saat itu, suara rendah datang pelan dari kedalaman semesta. Semua orang menoleh. Seorang pria paruh baya berwibawa berjalan keluar perlahan. Ia mengenakan jubah polos putih purnama. Rambut panjang terurai. Di tangannya ada seruling panjang. Sikapnya lembut dan elegan. Melihat orang itu, wajah Marti dan yang lain berubah. Mereka segera membungkuk hormat. Kaisar Tilan salah satu dari 3 dewa tanah kedatangan dewa. Tatapan Kaisar Tilan jatuh pada daun itu.
Ia tersenyum, pantas disebut orang yang paling pandai berlogika dari akademi. Dalam selembar daun, tersimpan kebenaran paling murni. Sambil bicara, dua jarinya tiba-tiba menjepit ke arah daun itu. Dalam sekejap, galaksi bintang tempat ia dan kakek berjanggut putih berada menjadi semu. Dua jenis dao yang melampaui nalar semua orang saling bentur dan bergesekan. Pelan-pelan, senyum di wajah Kaisar Tilan memudar. Berganti wajah tegang. Segera, jarinya menyentuh daun itu. Namun di detik berikutnya, ia menariknya kembali. Semua orang bingung. Kaisar Tilan menatap daun itu. Lama ia terdiam, lalu menggeleng, "Aku tidak sebanding denganmu." Mendengar ini, hati para kuat tanah kedatangan dewa langsung tenggelam. Tapi, mendadak Tilan tertawa, "Meski begitu, selembar daun saja tentu tak bisa melukaiku." Di bawah tatapan semua orang, dua jarinya menjepit daun itu. Ia menekan ringan. Daun itu berubah menjadi abu. Para kuat tanah kedatangan dewa langsung tertawa. Namun tepat saat itu, abu daun tadi mulai berkumpul lagi. Sedikit demi sedikit, selembar daun baru terbentuk. Senyum mereka membeku. Melihat daun itu terwujud lagi, mata Kaisar Tilan menyipit, "Dao tak mati." Ia menatap dalam-dalam pada daun itu, "Tuan, kamu benar-benar telah mencapai taraf ini." Tak ada jawaban. Daun itu tetap melayang tenang. Tapi ia menahan langkah dua kuat ranah lukis lingkaran. Perlu diketahui, Kaisar Tilan tidak diturunkan ranahnya. Ia benar-benar ranah lukis lingkaran yang utuh. Akademi. Orang-orang alam semesta Guanxuan menoleh pada Liusa di sisi Raffiye. Mereka jelas belum akrab dengan akademi ini. Raffiye pun terperanjat. Ia tak menyangka tingkat perguruannya setinggi ini. Rasanya ia ingin rebahan saja. Jujur, ia memang bisa. Ke depan, lah bisa meniru paman muda seperguruan. Fokus riset akademik. Sial, urusan baku hantam biar yang jago saja. Liusa mendongak menatap Kaisar Tilan. "Kalian sebanyak ini sehebat ini, datang ramai-ramai untuk menggencet keponakan seperguruanku yang masih pemula. Keterlaluan." Kaisar Tilan menoleh pada Liusa, tersenyum, "Dia orang akademi kalian." Liusa mengangguk, "Ya." Tilan melirik Raffiye. Ia menatap tajam, lalu tersenyum, "Kamu sepertinya bukan dirimu." Raffiye tahu lawan sudah mencium kejanggalan. Kaisar Tilan menoleh ke Marti. Marti memandang ke bawah pada Tuan Muda Xin. Tuan Muda Xin berkata rendah, "Dia bukan pewaris muda." Ia menuding Raffiye dengan marah, "Dia itu Raffiye." Raffiye. Sekejap, semua orang terkejut. Tatapan serentak tertuju pada Raffiye. Tuan Muda Xin menatapnya tajam, "Kamu bukan pewaris muda. Kau adalah Raffiye. Kau melakukan pengambil alihan tubuh atas pewaris muda." Pengambil alihan tubuh. Orang-orang saling pandang bingung. Raffiye tertawa, "Kak Xin, kenapa denganmu? Pertama kamu bersekongkol dengan orang luar untuk memberontak. Sekarang kau menuduhku." "Raffiye, ada apa denganmu? Kena mental." Tuan Muda Xin menatapnya tanpa berkedip, "Raffiye, jangan pura-pura. Aku tahu itu kamu. Meski aku tidak tahu kau." Raffiye menghela napas pelan, "Kak Xin, keluarga yang tidak memperlakukanmu buruk, kenapa kamu melakukan ini?" Tuan Muda Xin mendengus, "Masih mau pura-pura?" Raffiye tidak bicara. Ia hanya mengibaskan lengan baju. Seketika, sosok fase Dharma Kaisar muncul di belakangnya. Melihat sosok itu, semua orang tertegun. Mereka menoleh pada Tuan Muda Xin seperti menatap orang bodoh. Tuan Muda Xin pun terpaku. Ia menatap tak percaya pada sosok fase Dharma Kaisar itu. Namun Raffiye sudah menariknya kembali.
Tuan Muda Xin menatapnya erat. Tidak benar. Ini tidak benar. Raffi Ye menghela napas pelan. Kalau kamu bilang aku Raffi Ye, ya sudah, aku Raffi Ye saja. Yang penting kamu senang. Semua orang terdiam. Raffi Ye. Tuan Muda Xin membentak, sebenarnya apa yang kalian dan keluarga yang mainkan? Ia tahu, Raffi Ye bisa menjadi pewaris muda jelas dengan restu dan kerja sama keluarga yang. Kalau tidak, itu mustahil. Iba. Kali ini Raffi Ye tidak menjawab. Hanya memandangnya dengan. Melihat tatapan itu, darah Tuan Muda Xin mendidih. Tapi ia cepat sadar di arena masih ada para petinggi tanah kedatangan dewa. Lah tak boleh kehilangan kendali. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, Raffi Ye, apapun permainanmu, hari ini kamu harus mati. Raffi Ye mengabaikannya. Ia perlahan menatap Kaisar Tilan, di titik ini, tinggal 2 jalan. 1. Kita bicara. 2. Kita lanjut bertarung. Bagaimana menurutmu? Jelas, pihak tanah kedatangan dewa yang bisa mengambil keputusan sekarang adalah Kaisar Tilan. Kaisar Tilan mengangguk kecil. Kalau begitu bertarung saja. Pilih bertarung. Raffi Ye tidak banyak bicara. Ia langsung mundur ke belakang Liusa, paman muda seperguruan, giliranmu. Bersambung.